Kenali diri sendiri. Oh, ternyata wajah saya yang sekarang ini bukan wajah asli saya. Begitu niti ke dalam diri, niti sajati, baru tahu, oh sebetulnya wajah saya yang sebenarnya ini. Gitu nggak Bapak Ibu ngajinya? Nah, makanya ada pancanata, tata sarira. Tata sarira apa artinya? Bereskan diri sorangan. Baru tata warga. Nah, tata warga ada dua. Yang pertama kula warga, yang kedua warga kula. Kula warga, kula warga. Kula, kulo kalau orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Kula itu apa? Kula itu saya. Warga, warga itu kumpulan. Kalau kita sudah berniat berkumpul dengan orang lain, contoh membangun rumah tangga, kan disebutnya kulo wargo, keluarga. Berarti ada komitmen nggak di situ? Ada. Nah, orang yang selalu bentrok ketika kula warga itu karena gagal tata salira, karena hidup di dunia palsu. Dia tidak meniti ke dalam diri. Makanya tata salira dulu bereskan. Bagusnya Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita dinikahkan, bereskan dulu dia dengan dirinya sendiri. Makanya saya terpikir, saya ingin bikin pelatihan pranikah. Supaya apa? Yang mau dinikahkan itu tata salira dulu. Bereskan dulu dengan dirinya sendiri. Sehingga saat dia kula warga. Nah, kula warga tahu tadi? Keluarga, kula itu saya, kaula, sudah ada di warga, sudah berkumpul. Ketika berkumpul, pakai trok enggak? Berinteraksi enggak? Pakai trok ya, ini enggak ngerti ya. Ketika berkumpul, berinteraksi enggak? Berinteraksi. Ketika berkumpul, berinteraksi kemudian tanpa aturan, bahaya kan? Makanya coba, di rumah kula warga, ada aturan? Ada aturan, ada komitmen yang harus dibangun. Makanya kula warga itu latihan menerima dan menghargai bahwa saya kula dengan yang lain, dengan kula-kula yang lain itu berbeda. Sadar nggak Bapak Ibu? Kula dikumpulkan jadi warga, disebut aja kula warga. Itu level kecil. Ada lagi warga kula. Nah, kalau warga kula, organisasi, masyarakat gitu. Makanya orang-orang yang berorganisasi gak beres di kula warganya, tidak beres tata sariranya, hancur tuh organisasi. Mau partai, mau apa. Nah, ada namanya tata wilayah, tata negara. Tuh. Berikutnya tata buana, berikutnya tata surya. Nah, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Bapak Ibu, tidak akan tercapai tata surya, tata buana, tata negara kalau kita belum selesai dengan tata sarira. Itulah pentingnya niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Kembali dulu, bunuh dirimu yang lama, bunuh keyakinan-keyakinanmu yang tidak melayani, bunuh keyakinan-keyakinan yang membuat kita semakin tidak sadar. Sampai di sini mengerti? Kan ini judulnya juga cara bertemu wajah diri yang asli, ya. Ini cara yang saya sampaikan. Kalau gitu Bapak Ibu, banyak gak kerjaan Bapak Ibu? Setelah dijelaskan gini, aduh ya hirup kamana wae. Pantasan tuh beres-beres. Betul nggak? Karena tidak ada disiplin, tidak ada fokus. Makanya disiplin itu bukan memaksa diri, bukan menghukum diri. Ingat ya, dengarkan kata-kata saya. Disiplin itu adalah saking kita sayang pada diri sendiri, maka kita memberdayakan diri. Ulangi. Disiplin itu bukan memaksa diri dengan kewajiban-kewajiban yang rutin, yang tidak ada artinya. Tapi disiplin itu adalah menyayangi diri sendiri
supaya diri ini berdaya. Disiplin nggak Bapak Ibu olahraganya? Tuh. Udah olahraga aja nggak disiplin. Makanya saya kalau jam 5 pagi habis sholat subuh nggak bisa diganggu. Saya lari 7 kilo. Nggak bisa. Itu waktu saya. Saya disiplin karena sayang pada diri sendiri. Makan disiplin nggak? Tuh kadang-kadang kumaha tuh tanya karena diri. Betul nggak? Iya. Meditasi disiplin nggak? Ibadahnya disiplin nggak? Disiplin. Awas ya. Disiplin itu bukan memaksa diri dengan kewajiban, bukan menghukumi diri. Disiplin itu saking sayang pada diri sendiri supaya diri ini berdaya. Itu barunya disiplin. Nah, apa sih tata sarira? Tata sarira itu ngaji diri. Kata orang Sunda mah mesek awak nyuai badan. Mesek itu artinya membuka, awak itu tubuh. Jadi artinya apa? Mesek awak nyuai badan artinya membuka rahasia yang terkurung dalam tubuh. Sudah dibuka nggak rahasianya? Nah itu makanya kita harus menjelajahi diri. Ternyata diri ini luar biasa. Oh Bapak Ibu kalau sudah tahu, ternyata di dalam diri ini ada kota, di dalam diri ini ada semesta tanpa batas, dalam diri ini ada berbagai galaksi, semua yang di luar ada dalam diri kita. Dari mana saya tahu? Saya sudah membuktikan. Sampai Allah berkata di dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan pada dirimu sendiri. Ternyata kalau kita mesek awak nyuai badan, artinya apa? Membuka rahasia diri. Bukan sekedar melihat diri secara fisik, tapi melihat tubuh batin kita yang tanpa batas dalam diri kita. Ternyata hidup kita pun menjadi tanpa batas. Hoyong te? Sarira disebutnya juga urang. Betul? Karena orang Sunda menyebutnya kayak urang. Betul? Urang. Nah urang itu artinya wadah. Wadah pusaka diri. Dalam diri kita ini ada harta pusaka, ada harta karun yang terpendam. Ini wadahnya aja disebut sarira. Sarira itu urang. Wadah pusaka diri. Bahasa lainnya ruhang. Ruhang jadi ruang. Ruang itu kan sebetulnya tempat. Betul? Gitu. Jadi ini tempat. Tempat bagi siapa? Tempat sang ruh dari sang Mahabadi yang sedang dikaryakan di sini. Harus bisa mesek awak nyuai badan, sing panggih jeung buktina. Tah, urang mah da ngaji teh can dugi kadinya. Kakara bisa nyalahkeun batur. Betul nggak? Pokoknya batur beda, salah we lah. Sesat gitu. Bari jeung canyao. Gitu ya. Da diajarkeun nya eta teh pelajaranna ngewak ka batur teh. Padahal pelajaran yang sebenarnya orang Sunda mah nu ngewa pun kudu dipikanya. Makanya pelajaran tertinggi yang paling sulit bagi kita itu adalah nyaah kanu ngewa. Eta. Ari nyaah kanu bager mah biasa. Ya. Eta salaki pika sebeleun kudu nyaah cok lah praktekeun. Betul enggak? Pelit gede amak, goreng patut. Pika sebeleun kudunya coba. Da bohongan sorangan atau milih si eta. Ya. Sarira itu ternyata dari kata sa itu tunggal. Ri itu cahaya. Ri itu cahaya diri dari dalam. Kalau ra cahaya luar dari luar. Makanya cahaya ada dari dalam, cahaya dari luar. Makanya sarira itu artinya ya memanunggalkan cahaya dari dalam dengan cahaya dari luar. Itu yang disebut dengan hidup selaras.
Terus dugi kadinya Bapak Ibu ngaos teh. Cacannya karunya teuing. Pantes we nya. Teu boleh ngeluh wae hirup teh nya. Kieu-kieu teuing Gusti. Eta umur geus beak, geus asar. Masih nyari bahagia teh di mana? Tuh karunya teuing. Padahal bahagia mah jika nyapu Bapak Ibu. Seperti nyapu, singkirkan aja kotorannya, sisanya bersih. Dah bahagia mah begitu alami, singkirkan aja semua penghalangnya, bahagia. Sok, mau saya buktikan? Sederhana. Dari mana sumber ketidakbahagiaan? Coba, sederhana kan? Kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Coba aja. Kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Coba. Begitu orang lain nurut sama kita seperti yang kita mau, kita akan melekat pada orang itu. Tidak bahagia. Begitu orang lain apalagi seperti yang tidak kita mau. Betul? Pasti menendang? Oke. Makanya sepanjang kita menendang, mencengkram, tidak akan bahagia. Bahagia sederhana. Terima semua orang apa adanya. Itu aja. Coba aja. Gampang. Dan ngaji dengan saya mah gampang. Asal dipraktekkan. Betul nggak? Dan kita mah jarang praktek ya. Ngaji teh hayo we ngapalkeun. Ya. Hari nulis rajin, hari praktek henteu. Ya, tiap ngaos teh sibuk we nulis, betul nggak? Gitu. Karunya teuing ya. Jadi sarira itu tempat pertemuan cahaya dalam dengan cahaya luar. Satu tunggal menyatu. Nah, apa cahaya luar? Lihat saya Bapak Ibu. Bukankah semua makhluk hidup itu mengambil kehidupan dari sini? Lewat napas. Betul nggak? Ada nggak yang di dalam? Ada. Yang di dalam itu harus terhubung dengan yang di luar. Kalau yang di dalam terhubung dengan yang di luar, perhatikan saya. Itu yang disebut dengan manunggal. Oh ternyata yang di dalam dengan yang di luar sama. Ternyata yang meliputi saya dengan yang meliputi semua orang itu adalah yang sama. Cuma meliputi segala bentuk. Coba, mungkin nggak kita nyakitin orang? Enggak, ternyata Allah yang meliputi semesta raya ini, Dia adalah meliputi saya dan meliputi semua makhluk di semesta ini. Gitu. Makanya Allah teh nyalira, tapi sanes salira. Nyalirana Allah mah nyaliara. Tuh, nyaliara itu meliputi semua makhluk. Allah teh mung hiji, tapi sanes hiji sahiji, tapi hiji na ngahiji. Jadi orang teh kabengket ku talinya namanya Allah. Coba lamun orang kabengket kasadayana, da moal yang ngewa ka batur, da ngewa ka batur teh pedah orang ngerasa terpisah, orang jeung batur, betul nggak? Tuh, jadi aja pusing, betul nggak? Berapa keliling pusing Bapak Ibu? 7. Dah pusing mah asal nanti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Data aya pusing 8 keliling 7 we. Betul nggak? Da marane teh pusing teh tinu 7. Betul nggak? Pano ningali batur tasna alus pusing. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya orang tua kita mah aduh saking pinternya kalau ngomong itu nggak sembarangan. Pusing 7 keliling, muncilah K12. Dateng ngalarti wae maraneh mah. Hari ngaji nyalakeun batur wae. Cilaka mah 12. Makanya angka 12 di Quran paling banyak. Nabi Musa memukul batu terpancar 12 mata air. Nabi Muhammad pun lahir tanggal 12 Rabiul Awal. 12 tuh bahasa simbol. 1
dan 2. 12 kan hiji jeung 2. Hiji teh saha? Hiji itu adalah diri sejati kita. Nu 2 saha? Allah dan Rasulnya. Kenalkan diri sejatimu pada Allahnya, kenalkan pada Rasulnya. Mun hiji geus pagih jeung 2, Rabiul Awal. Awal mengenal Rob, moal cilaka. Maka cilakana ge teu aya 11. Ya mah mahal teuing nya ilmu teh. Aduh, gratis deh. Dah kalian mah, mohon maaf ya. Leluhur kita kalau bicara tuh tadi perhatikan. Kalau sadar kecil, kritis kalau sadar kecil. Nah, hari lieur, hari pusing 7 keliling. Nah, sarua jeung 7 kali tawaf di Mekah, sarua dengan 7 batu melempar jumroh, sarua jeung 7 bolak-balik Safa dan Marwah. Karena semua yang membuat kita pusing itu iya nu 7. Sagala anu kadangu pikiran ku maneh. Sagala anu kadeuleu pikiran ku maneh. Sagala anu kaambe pikiran ku maneh. Nu diomongkeun ku batur pikiran ku maneh. Sok rek teu pusing kumaha. Paham? Ngaraos teh ka mana wae sih. Makanya kita tuh ngaji jadi kemana-mana aja. Yang dekat di sini tidak pernah diurus. Padahal sederhana. Kenapa saya pusing? Dari sini. Tadi dijaga, tadi diriksa. Gitu. Mun ya dijaga diriksa masuk beres. Makanya begitu pikiran diam, alam semesta akan melayani. Praktekkan. Sarila disebut kula. Kula dari kata kala. Kala itu waktu. Nah, waktu dalam tradisi para hyang leluhur kita di Sunda, waktu itu adalah antara. Waktu itu antara 2 kejadian, itu waktu. Kala dari 2 kata, dari ka artinya alam, ya, alam jadi, atau disebut juga kejadian. La itu energi ternyata. Jadi leluhur kita mah di Nusantara sudah kenal konsep energi dari dulu. Sebelum rumus E sama dengan HF ditemukan di fisika, leluhur kita sudah kenal konsep energi. Bahwa alam semesta ini adalah energi. Kita adalah energi, pikiran energi, perasaan energi. Kalau energi isinya 2, getaran, frekuensi, dan vibrasi. Sok Bapak Ibu mau ngomong apa di sini? Kalau ngomongnya tidak pakai perasaan, tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau bicara pakai perasaan, itu jadi doa. Saya baca tuduh ajaran Buhun. Ternyata konsep doa, ajaran leluhur kita itu apa? Menggetarkan pikiran dan perasaan. Kita menjadi sumber magnet yang bisa menarik semua di semesta yang sama frekuensi dengan kita. Jadi orang tua kita di Nusantara sudah kenal hukum tarik-menarik sebelum hukum tarik-menarik ditemukan oleh banyak orang. Namanya law of attraction. Kalau orang geus apaleun. Makanya hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau berpikir, hati-hati kalau merasa. Udah diajarkan. Kenapa? Karena apa? Semua yang dibicarakan itu akan jadi kenyataan. Kalau diberi rasa, apalagi kalau sudah jadi keyakinan. Jadi ternyata yang namanya sarira itu tempat terjadinya energi yang dahsyat di dalam diri. Jadi sarira kita ini, diri kita ini, di sini ada energi yang tanpa batas. Semua yang membatasi energi ini adalah pikiran kita. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu berpikir, hidup saya adalah gaji saya. Sudah, hidupmu hanya gaji. Tidak akan berlaku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak, karena kita menyangka seolah-olah hidup kita adalah gaji kita. Gaji kita sudah jadi Tuhan, sudah jadi berhala. Kenapa? Karena kerjanya cari uang.
Coba kerja itu. Saya datang ke dunia ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya. Uang bukan tujuan. Uang nanti yang akan datang mengunjungi kita setelah kita memerankan diri sebagai kepanjangan tangan Allah. Sekarang tanya semua orang, yang dagang pasti cari uang, yang jadi pejabat cari uang. Saya tanya mahasiswa semuanya, kenapa Anda kuliah? Semua jawabannya, karena ingin uang. Uang sudah nomor satu. Tidak ada yang menjawab, saya jadi mahasiswa karena saya percaya ini jalan hidup saya. Allah sedang ngasih peran buat saya, dan saya ingin menjadi kepanjangan tangan Allah lewat peran saya untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Coba Bapak Ibu, kalau mau dagang, catering, jangan cari uang. Pikirkan, Allah ngasih bakat masak sama saya, dan saya senang masak di dapur. Mulai sekarang saya ingin melayani orang-orang yang mungkin oleh Allah tidak dikasih bakat masak. Dagang dah. Tapi niatnya itu bukan uang. Dapat nggak uang? Saksikan saya, saksikan omongan saya. Begitu niatnya dirubah, bahkan uang mengejar kamu, bukan kamu mengejar-ngejar uang. Kalau ingin lebih detail lagi, ikut pelatihan di saya. Namanya pelatihan dirindukan uang. Mau dirindukan uang? Ya, investasi. Investasi. Sesekali coba ya, berikan uang kita dari sini ke atas. Tong tidak kehanap. Wah. Betul nggak? Iya. Pelatihan. Bayar segitu. Mahal. Orang yang berpikir mahal ada sangsara salilan. Coba berpikir kebeli, saya bisa. Kalau ada sepatu baru di toko, saya pasti pakai sepatu itu. Jangan berpikir mahal. Saya datang lagi besok, pasti ada duitnya. Pasti ada jalan dari semesta. Yang berpikir mahal, apalagi sepatu mahal banget, perampokan. Mal bisa pakai sepatu eta, setam. Jadi kula, lihat saya, kula, sarira, tempat kejadian energi. Nah, di Sunda disebut kuring. Kuring, kuring, jadi kurung. Kurung itu kan kandang. Betul? Makanya bahasa yang lebih dahsyat lagi disebut aing. Kalian megah ngerti. Ing itu getaran. Aing. Nanti ya saya bahas aing. Harus 4 SKS kuliah itu. Khusus aing. Makanya ya orang Sunda kalau sudah menunjukkan kesundaannya, aing. Persib nu aing. Bapak aing. Gitu. Kan kita mengatakan, wah itu kasar, bisanya cuma gitu aja kalian. Gak ngerti. Kalau itu sedang menunjukkan jati diri. Sedang menunjukkan kalimat lana a'maluna walakum a'malukum. Ini kajian saintifik. Makanya ada yang mencemooh saya. Saiful Karim bukan ustadz. Ya kata siapa? Pernah nggak saya mengenalkan atau saya menyebut Ustadz Saiful Karim? Enggak. Saya nulis di YouTube Saiful Karim aja, kan saya bukan siapa-siapa. Bukan kiai, ya iya bukan. Bukan ulama, apalagi dandanannya kayak gini. Tapi pendeta, alhamdulillah. Kan pendeta mah bagus, betul nggak? Orang yang terpandang di agama Nasrani. Ya, makanya jangan tertipu oleh luarnya. Kita harus lihat dalamnya. Ya, oke, lihat. Tata sarira itu mengenal diri supaya bisa pulang mulih kajati mula kaasa. Mulih kajati, siapa yang mulih kajati? Sejatinya diri, mulihnya kajati asal dari Allah kembali kepada Allah. Tubuh kita berasal dari tanah, kembali ke tanah untuk melakukan proses siklus selanjutnya. Setelah di tanah tubuh kita dikubur, ntar juga jadi singkong.
Ntar jadi ubi, ntar jadi kangkung, betul? Jadi rumput, dimakan sapi. Kenapa? Atom-atom yang diurai di tubuh kita tidak akan pernah hancur. Disebutnya juga unsur. Nah, saya cerita atom dulu supaya ngerti tadi. Nanti jadi singkong dimakan lagi kan sama ibu bapak. Ibu bapak pelukan, kan jadi lagi tubuh baru. Begitu aja terus. Itu namanya siklus tubuh. Terserah nyebutnya mau apa. Saya sebut siklus aja, banyak yang alergi. Nah, apa hasil belajar tata sarira? Hasil belajar tata sarira itu berdamai dengan diri sendiri. Itu yang sebut dengan sudah selesai dengan diri sendiri. Taeta hasil belajarnya. Kalau sudah selesai dengan diri sendiri, soklah mau tata warga, mau bikin kula warga, mau bikin warga kula, mau tata negara, mau tata buana, mau tata surya, beres. Semua konflik terjadi karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Bapak ibu, lamun dites sadayana di dia, wah ini lulus. Selesai dengan diri sendiri, sederhananya begini, kita ini sudah tidak butuh yang di luar, kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan dari dalam. Contoh sederhana, Bapak Ibu nih yang bahagia nate, kalau yang di luar memuji kamu bahagia, yang di luar mencela kamu langsung jatuh, itu belum selesai, belum selesai. Saya tahulah yang di ruangan ini semua can beres. Makanya di Sunda itu ada salam namanya sampurasun. Keren leluhur kita. Sampurasun, sampurna ingsun. Itu doa supaya kita ini selesai dengan diri kita sendiri. Itu sampurasun. Maka jawabannya rampes, rampak, beres. Ya kalian mah kalau ngomong teh asal aja. Saya bilang sampurasun, rampes. Naon ibu rampes? Teh indah batur kayak gitu. Dasar area di masjid teh nyebut nate rampes, mengenai sampurasun. Itu doa. Begitu saya bilang sampurasun, sampurna insun. Jawab, rampes, saya harus beres. Gitu, ya? Sadar nggak? Nah makanya bahayanya ngaji dengan saya itu ini, jadi sadar. Itu bahayanya ngaji dengan saya. Oke, lanjut dulu. Nah, makanya kalau orang sudah selesai tata sarira, berikutnya dia ketika tata warga membangun komunitas, baik kula warga yang kecil maupun warga kula yang lebih besar dari itu, beres. Kenapa? Karena hasil belajar tentang tata sarira dibawa ke dalam tata warga. Kalian ketika mohon maaf ya berumah tangga, bikin kula warga, si kula bergabung jadi warga, semua membawa egonya sendiri-sendiri, semua belum beres. Bayangkan ya, tuh kan konflik. Jadi kula warga itu tempat belajar menerima dan menghargai perbedaan. Hasil belajar di kula warga apa? Akur jeung dulur sakasur. Keren ya. Jadi kalau hasil tata sarira apa tadi? Hasil tata sarira udah lupa lagi. Selesai dengan diri sendiri. Kalau hasil dari tata warga apa? Nah, tata warga yang paling kecil kula warga. Kalau kita bisa belajar menerima dan menghargai bahwa suami dengan istri adalah berbeda secara fisiologi,
disitulah bakal bisa akur jeung dulur sakasur. Nah, bahasa Indonesianya kita bisa rukun dengan teman sekasur. Nah, saya terjemahkan karena ada orang Malaysia yang dengerin kajian ini sekarang gak ngerti katanya, boro-boro orang Malaysia, orang Sunda gelo banta apaleun, betul nggak? Dagas poho ke jati dirina, ya, lebih mengagung-agungkan leluhur bangsa lain daripada leluhurnya sendiri. Nah, warga kula, nah tadi masyarakat, ya, kampus, organisasi, perusahaan, partai, sekolah, di situ lebih luas lagi. Bayangkan sekarang, tata sarira nggak sukses, masuk ke kula warga nggak sukses, masuk ke warga kula tambah amburadul, tidak punya prinsip, jadinya apa? Jadi orang lain. Tuh, lama kita sudah jadi diri palsu. Nah, hasil belajar warga kula di organisasi, di partai, di apa, di masyarakat, apa itu? Akur jeung dulur sadapur. Sadapur tahu? Rukun dengan saudara sedapur. Nah, kalau tadi kan dengan saudara sekasur. Kalau sedapur itu dengan kakak, dengan adik, itu sudah komunitas besar itu. Nah, lebih jauh lagi, akur jeung dulur sasumur. Rukun dengan saudara sesumur. Kalau dulu kan orang tua kita, sumur itu kan di luar. Kalau sumur itu kan biasanya dipakai untuk 2-3 rumah satu sumur, gitu nggak? Aduh, nah kenapa kita tidak akur? Karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ini masalahnya. Karena kita sedang jadi diri palsu. Kudu balik deui saur Quran tadi. Bunuh dirimu, bunuh topengmu, bunuh diri palsu. Nah, ini kalau tidak tuntas hari ini, kajiannya kayaknya harus dibagi 2. Ini masih panjang. Nah, selanjutnya ya, ada peribahasa kalau di Sunda. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Nah, bahasa Indonesianya rukun, gitu aja. Hese diterjemahkan. Karena bahasa itu rasa, ya. Ya, jangan minta diterjemahkan, susah. Kacai jadi salewi, ke darat jadi salebak. Ke air jadi sesungai, ke darat jadi sedanau, salebak, jadi sekampung. Susah. Makanya gampang lah. Kacai jadi salewi, ke darat rukun, gitu aja. Makanya ada rukun tetangga, ada rukun kampung. Keren kita mah. Cuman kita udah lupa dengan semua itu. Pokoknya ingat sama Pak RT itu kalau bikin KTP aja, betul nggak? Tidak pernah sadar kenapa istilahnya rukun tetangga. Itu kan artinya kita ini harus rukun dengan tetangga. Orang yang belum beres dengan diri sendiri, mal bisa. Komo panas baranan. Yaitu yang pusing 7 keliling tadi itu. Nah, ada namanya tata wilayah, tata negara. Tata wilayah itu mengurus wilayah yang akan memberikan kehidupan kepada kula warga dan warga kula. Sama dengan mengurus raga sarira. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya nih, lihat saya. Mengurus warga, mengurus raga sarira ini. Kalau orang yang sukses mengurus sariranya, dia akan bisa mengurus wilayahnya. Kenapa? Dia sadar kita tidak akan bisa hidup tanpa wilayah. Betul? Dan tidak daya ibu bapaknya badai tuang ayeuna melak pare heula teu aya kan? Teu aya. Laras teu? Iya. Dapat tani oge kanggo tuang dinten ayeuna namanya titah tangga. Laras? Iya. Tidak ada yang bisa sendiri, tidak bisa. Maka kita perlu tata wilayah, tata negara. Wah, lebih jauh lagi. Makanya kalau di Sunda itu ada kata kering, gunung anu jantan tetengger negara. Makanya kenapa kata gunung di Quran banyak? Coba aja Bapak Ibu lihat Quran digital Departemen Agama, klik kata gunung, banyak.
Bahkan ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku, lihatlah gunung ini. Kenapa gunung? Gunung. Makanya kata-kata orang Sunda, gunung anu janten tetengger nagara. Jadi gunung itu yang menjadi pasaknya bumi. Maka tubuh manusia juga punya gunung, disebut Sang Hyang Sirah. Dari Sang Hyang Sirah sampai Sang Hyang Dampal. Coba Bapak Ibu lihat saya semua. Yang mengendalikan tubuh Bapak Ibu mana? Ini kan? Betul nggak? Ini kan? Coba orang stroke aja terganggu di sini, udah lumpuh semua tubuh. Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu bisa nggak ngurusi ini? Mupusti ini? Tadi ngejaga yang 7 supaya liar 7 kuriling teh. Betul nggak? Kalau di sininya beres, ke sini pasti beres. Lihat ya, kalau orang sakit di sini, sebetulnya sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Lain di dia sakitnya bukan di sini. Makanya spiritual di sini, intuisi di sini, mental di sini, energi di sini. Kalau orang yang tidak beres di sininya, sakit di bawahnya. Bapak Ibu, air mengalir dari mana? Dari gunung. Ada nggak dalam diri kita air mengalir? Ada, darah. Betul nggak? Berapa persen air di kepala ini? Menurut biologi 80% loh. Makanya kalau gunung coba dihancurkan, babat hutannya, tidak bisa menyimpan air lagi. Banjir bandang. Sama apa yang terjadi di semesta terjadi di dalam diri kita. Perhatikan saya semuanya. Gunung dihancurkan, hancur alam semesta ini. Gunung ini dihancurkan, silakan, gak usah diurus. Pikiran gak usah diurus. Apapun masukan ke sini. Darah tinggi, hipertensi, diabetes, segala penyakit datang. Makanya di gunung ada mata air. Orang Sunda bilang mata cai. Betul? Kan di kepala kita juga ada cai mata, air mata. Di gunung ada mata air, di kita ada air mata. Saatnya harus mengalir, mengalir aja Bapak Ibu. Kalau itu bisa menyembuhkan, gak apa-apa. Banyak yang konsultasi sama saya, belum ngomong dengan saya, baru ketemu udah mengalir. Udah, ngalir aja dulu. Kalau itu bisa mengurangi beban, gak apa-apa, daripada ditahan-tahan. Ya, karena apa? Secara psikologis, ketika air mata mengalir, bisa jadi meringankan beban yang ada di dalam. Keren banget. Makanya gunung juga harus mengalirkan air. Di gunung ada cai nyusu. Orang Sunda bilang cai nyusu ya. Di raga ada air susu. Jadi makanya semua yang ada di alam makro itu sebenarnya ada di alam mikro kita. Cuman kita nggak sadar. Karena kita sudah tidak kenal lagi wajah asli kita sendiri. Makanya lihat Bapak Ibu ya, semua yang kejadian di semesta yang rusak sekarang ini sebetulnya rusaknya berasal dari sini. Ya, semua di sini. Di gunung ada selokan nggak Bapak Ibu? Biasanya kalau selokan itu mengalir air yang keruh, betul? Di kita ada nggak selokan mengalirkan air yang keruh? Ada? Ada, peraku. Perlu dijelaskan? Betul? Iya. Yang keruh-keruh kan dari situ. Dari depan, dari belakang. Kiru. Berbau teh. Gojengkol. Hebat ya. Makanya semua itu ya dari situ Bapak Ibu. Makanya gunung tuh kudu dipupusti. Lihat tuh saudara-saudara kita di Baduy, dijaga, dipupusti. Kenapa? Sebetulnya leluhur kita itu hanya ingin mengisyaratkan jaga dari sini ke atas. Kenapa? Ini adalah tetengger. Ini pasak. Mana buminya? Nih bumi kita, pasak bumi. Di sini pasak. Hebat. Makanya kenapa di Quran banyak istilah gunung?
Keren sekali. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Namanya ngartos? Karunya. Makanya untuk ngurusin negara ini harus ada pamerentah. Nah, jadi pamarentah. Jadi sebenarnya istilahnya awalnya pamerentah. Tahu merenah? Merenah itu menata. Nah, ya, pamerentah jadi pamarentah. Makanya dalam ajaran leluhur kami di sini di Parahiang ada namanya Rama, Resi, Ratu, disebut Tritangtu. Nah, bahasa PMP-nya dulu, bahasa PPKI-nya legislatif, yudikatif, eksekutif, kan gitu. Ya, pernah belajar dulu kan PPKN? Berapa nilainya? Niron. Makanya dulu kan kalau PMP itu pendidikan moral Pancasila 5 naik kelas dulu. Betul nggak? Masih ingat ya? Ya itu yang zaman dulu nih, generasi apa namanya itu? Kolonial. Makanya ada pepatah dari leluhur kita, ulah jadi pamimpin lamun acan jadi manusia. Sabab dina mimpina bakal ngerusak negara, ngabalangsakeun rahayat. Bapak Ibu, maaf saya bukan menyepelekannya. Dulu kalau yang mau jadi pemimpin harus di kalangan ningrat. Dulu harus di kalangan keluarga terpandang. Nah, ini harus dibahas nih. Kenapa dari terpandang itu lebih bagus? Karena kan dia dibesarkan dalam atikan, didikan, betul ya? Dari keluarga yang berkesadaran. Nah, sekarang yang jadi pemimpin asal terkenal, tukang TikTok oke, bisa. Walaupun tidak punya kompetensi. Karena yang dipilih sekarang siapa yang terkenal? Yang penting menang. Karena ada muatan di sini. Padahal kata leluhur kita, ulah jadi pamimpin lamun acan jadi manusia. Jadi untuk jadi pemimpin teh kudu jadi manusia heula. Tahu manusia? Nanti baca buku saya di depan itu, Menjadi Manusia. Baca ya. Baca dulu, beli dulu. Ah, itu iklan saja, iklan ya. Harus ada iklan, dari tadi belum ada iklan ya. Harus ada yang lewat dulu sedikit. Nah, makanya untuk menjadi pemimpin itu harus memenuhi beberapa syarat. Kudu bener, kudu bener-bener bener. Soklah terjemahkan. Ya, harus benar-benar berisi, gitu maksudnya. Benar-benar bener. Awas, makanya diajar bahasa Sunda. Baru udah kayak nama itu barisa nyebut bener ge. Betul nggak? Kudu benar-benar bener. Bener itu apa? Harus benar-benar berisi. Nah, bahasa leluhur kita legok tapak, genteng kade. Berpengalaman. Nah, karena sudah berpengalaman maka dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makanya ada namanya hasta brata, 8 laku seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus seperti matahari. Tahu matahari Bapak Ibu? Lihat saya semuanya. Matahari itu bersinarnya searah. Dan matahari itu tidak pernah minta tagihan ke bumi, nggak pernah. Tidak transaksional pemimpin itu. Matahari itu membangkitkan kesadaran. Coba, begitu matahari terbit, harudang tah jelema. Betul? Begitu matahari terbit, bangkit kita dari tidur kita. Jadi pemimpin itu harus punya kemampuan membangkitkan kesadaran rahayatnya. Kenapa saya menjelaskan ini?
Saya bangga dengan negara ini punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita ini negara kaya tapi miskin. Padahal banyak negara miskin tapi kaya. Jepang itu negara miskin tapi kaya. Tidak punya apa-apa di sana, sumber alamnya terbatas. Kita ini negara kaya tapi miskin. Kenapa? Ini masalahnya adalah masalah pemimpin. Korupsi sudah merajalela di semua sektor kehidupan. Mengerikan. Luar biasa. Bahkan kita jadi permisif. Setiap ada kejadian begitu permisif. Kita mudah melupakannya. Saya baru mendengar seorang bos besar di China, pengusaha besar, dihukum mati karena korupsi. Kita tidak, sangat permisif. Yang kedua, pemimpin itu harus seperti bulan. Tahu bulan? Kapan bulan datang? Ketika gelap datang, dia menjadi cahaya. Makanya kenapa dulu, zaman dulu, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur dulu, zaman dulu, harus dari kalangan ningrat. Kenapa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kekayaannya sudah cukup, ilmunya sudah cukup, dan dia siap menjadi pelayan bagi rakyatnya, bukan ingin dilayani rakyatnya. Dibalik. Ini harus saya bahas, karena ini ajaran leluhur, ini ajaran Nusantara, dan semua orang harus mendengar ini. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, karena saya bukan siapa-siapa. Tapi saya adalah rakyat Indonesia yang cinta tanah air. Saya harus bicara ini. Pemimpin itu harus seperti bintang. Tahu bintang? Bintang itu selalu dijadikan arah, kompas, penunjuk arah. Dulu kalau orang melaut, yang jadi penunjuk arahnya bintang. Pemimpin itu harus menjadi penunjuk arah, bukan sekadar arah kehidupan di dunia, termasuk arah untuk kehidupan pulang rakyatnya, mulihkan jati mulang kasa. Makanya kudu legok tapak genteng kadek, harus benar-benar bener, cok, bener ilmunya, berisi, bener kebijaksanaannya, bener kesabarannya, bener hartanya, takkan korupsi. Dan semua orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang kekurangan. Dan semua yang korupsi itu adalah orang-orang yang serakah. Sudah banyak pun, sudah gaji tinggi pun, masih merasa kekurangan. Makanya semua koruptor itu orang miskin. Kurang wae setam. Sloba oge. Karena apa? Ada racun dalam dirinya, namanya keserakahan. Serakah itu tidak merasa cukup. Makanya dunia ini penduduknya 8 miliar sekarang. Akan selalu cukup dunia ini buat semua orang yang bersyukur. Dan dunia ini tidak akan cukup hanya untuk satu orang yang serakah. Yang keempat, pemimpin itu harus memiliki sifat air. Tahu air? Coba Bapak Ibu, air masukkan ke wadah, dia akan memenuhi wadah itu, dan permukaannya selalu datar, apapun wadahnya, selalu rata. Dan air itu sebagai sumber kehidupan. Pemimpin itu harus rata. Jarang ada pemimpin mau berkunjung ke rumah-rumah rakyat, jarang. Jarang. Ya, 1-2 sudah mulai ada. Pemimpin itu harus memiliki sifat api. Tahu api? Api itu, coba kertas bakar, habis tuh sama api.
Api itu punya sifat selalu tuntas. Pemimpin itu harus memiliki sifat seperti gunung. Tahu gunung? Oh, gunung itu lambang kegagahan, teguh pendirian. Pemimpin itu harus punya seperti angin, sifat seperti angin. Tahu angin? Coba sekarang. Ini ada angin nggak di sini? Ada. Angin itu mendatangi semuanya. Ada nggak yang tidak kebagian angin sekarang? Nggak ada. Angin itu selalu mendatangi semuanya. Tidak pilih kasih. Pemimpin itu harus memiliki sifat seperti tanah. Tahu tanah Bapak Ibu? Tanah mah dijejek, diinjek, dipacu, tetap aja memberikan kehidupan. Tuh. Jadi pemimpin itu mau dihina, mau diapa, tetap saja memberikan kehidupan. Ada nggak kira-kira 8 laku seorang pemimpin itu hasta brata di pemimpin kita saat ini? Ada? Ya. Makanya Nusantara sedang bangkit. Makanya orang-orang yang punya laku seperti ini sudah mulai bermunculan. Walaupun belum banyak. Ya. Bapak Ibu yang saya cintai, bagaimana supaya kita segera kembali ke wajah asli kita? Bagaimana latihannya? Pertama, Bapak Ibu, sadar akan potensi diri dan mencoba untuk mengaktualisasikan potensi itu. Karena diri kita ini potensinya tanpa batas, tanpa batas. Ada energi yang tadi saya sebutkan, energi universal yang tanpa batas pada diri kita ini. Tidak ada yang bisa membatasi itu. Cuman pikiran kita telah membatasi semua potensi itu. Maka sekarang menjadi pribadi yang aktif, terus berkarya, kan tahu sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Mulai sekarang mengabdi. Ketika dikasih bakat, amanah Allah, kembangkan bakat itu. Mulai berkarya. Mulai belajar hidup yang bermakna. Bermakna bagi diri sendiri, bermakna bagi orang lain. Belajar menerima perjalanan hidup sebagai pertumbuhan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup ini, cara semesta untuk memanggil kita supaya tumbuh jiwa kita. Lepaskan benar salah, baik buruk. Lepaskan segala dualitas. Yang kedua, sadar akan potensi diri. Ya, ini masih yang tadi, sadar akan potensi dan mengaktualisasikannya. Belajar merasakan kebahagiaan sekecil apapun, bersyukur. Belajar untuk selalu menjadi pribadi yang matang, tenang, sadar, bijaksana. Belajar hidup yang mencerahkan. Makanya perlu kajian-kajian seperti ini. Belajar menjadi sumber cahaya yang menerangi sekitar. Belajar hidup selaras dengan alam semesta, bersyukur dan selalu berterima kasih. Makanya sekarang rubah doanya. Doa itu bukan permintaan. Coba sekarang rubah doanya jadi pengakuan. Terima kasih ya Allah atas berkah yang telah Engkau berikan padaku. Terima kasih ya Allah atas cinta kasih-Mu kepadaku. Stop meminta-minta. Mengakui semua pemberiannya. Itu yang akan melipat gandakan nikmat kita. Rubah sekarang sedikit-sedikit. Mulai sekarang coba belajar menguasai emosi. Tentu saja ini hanya kerangkanya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar. Harus belajar meditasi, belajar hening, belajar kontemplasi. Banyak yang harus dipelajari. Bukan tidak boleh marah. Bukan tidak pernah marah. Bukan tidak pernah kecewa. Bukan tidak pernah sedih. Tetapi ketika itu terjadi, belajar mengatur emosi, lebih sadar lagi. Ketika marah itu saya sedang menghancurkan diri saya. Makanya belajar olah nafas, belajar hening, banyak pelajarannya. Jadi untuk menemukan wajah asli kita kembali itu, tidak cukup hanya berbangku tangan Bapak Ibu. Tidak cukup. Tahu kapan harus tenang, meskipun dalam situasi yang sulit dan ketidakpastian.
Karena hidup itu selalu akan menemukan situasi yang tidak pasti. Tapi tahu kapan harus tenang. Tahu kapan harus tegas, tanpa harus melukai. Tetapi dengan tujuan yang edukatif. Boleh marah pada anak, boleh. Tapi marahnya itu bukan mengeluarkan kata-kata yang melukai. Tegas, tidak melukai. Tapi untuk tujuan yang edukatif. Makanya Bapak Ibu, kalau mau jujur, marah saja harus ada pelatihannya. Bapak Ibu harus diajarkan cara marah. Marah yang edukatif gimana caranya? Ini dianggap kecil. Padahal banyak yang konsultasi dengan saya menyesal. Karena apa? Sering marah pada anak, niatnya cinta, padahal memerosotkan nasib anak. Kenapa? Masuk alam bawah sadar kata-kata yang buruk. Anak kita sekarang menjadi tidak percaya diri. Ingat ya Bapak Ibu, kesedihan itu bukanlah sebuah jebakan, tetapi jeda untuk menguatkan diri. Boleh sedih? Boleh, nggak apa-apa. Itu jeda supaya kita kuat. Terus menambah pengetahuan sebagai bekal hidup. Makanya saya mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu. Saya semangat dari rumah tadi. Hari ini saya akan mengajar. Semoga yang saya sampaikan ini membawa kesadaran baru. Karena ini bukan ceramah agama Bapak Ibu. Ini adalah berbagi pengalaman kesadaran. Beda ya. Saya tidak memberikan ceramah agama. Kalau Arab saya kurang fasih, ya memang saya bukan orang Arab. Saya orang Garut. Gitu. Jadi kalau ceramah saya Arabnya kurang fasih, apalagi saya bicara Arabnya kurang fasih, saya akui saya ini orang Garut. Saya mesti Arab. Gitu. Makanya saya mohon maaf kalau saya kurang fasih.